Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan memberikan 4 tips untuk menghindari burnout dalam merajut. Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Nah, seharusnya ya teman-teman, kalau misalnya merajut, itu kan bisa bikin kita itu relax seperti itu ya. Tetapi ada kalanya kita tuh bisa merasa burnout dan stres, anxiety, maupun overthinking dalam merajut. Itu biasanya kita alami ketika kita tuh mau mulai project baru, yang project baru itu adalah merupakan desain kita sendiri mungkin. Nah, di sini ada 4 tips untuk menghindari burnout tersebut. Kira-kira seperti apa? Kita simak bersama yuk. Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman ingin memulai project baru, itu usahakan membuat pola-pola yang repetitif. Jadi pola-pola repetitif itu memang terbukti untuk bisa menghindarkan teman-teman dari stres, karena itu akan lebih relaxing gitu ya, karena polanya itu berulang. Dan hindari menggunakan pola-pola yang terlalu rumit, karena kadang-kala pola-pola yang terlalu rumit itu kita bisa agak sedikit lupa gitu ya memulainya kayak gimana, dan lebih baik menggunakan pola-pola repetitif yang lebih mudah. Yang kedua adalah teman-teman harus menciptakan suasana yang peaceful gitu ya, atau calm seperti itu. Bisa dengan mendengarkan musik atau melihat film gitu ya, seperti Netflix atau video-video streaming lainnya. Jadi usahakan membuat ambience yang serileks mungkin. Menambahkan wewangian seperti aromaterapi atau lilin aromaterapi itu bisa membuat kita juga semakin rileks nih teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa juga dicoba ya. Yang namanya stres itu bisa datang kapan aja ya teman-teman, terutama ketika kita dikejar deadline gitu ya, dikejar customer kita. Nah, itu bisa bikin banget kita makin tertekan ya. Ini kita lanjut ke tips yang ketiga adalah kita harus selalu berpikiran positif nih teman-teman. Karena ke dalam merajut ataupun knitting dan crochet ya, kalau misalnya kita dari awal tuh mindsetnya udah hasilnya nggak bagus nih, nggak bagus, itu akan kita merajutnya juga terbebani seperti itu teman-teman. Nah, baiknya kita harus menanamkan selalu positivity ketika kita dalam merajut. Memang kelihatannya kok kayaknya susah gitu ya, tetapi kalau misalnya teman-teman coba, pasti hasilnya akan berbeda nih. Nah, pasti teman-teman pernah nih kalau misalnya dari awal udah berpikiran wah ini hasilnya bakal jelek nih, pasti hasilnya itu jelek beneran. Kira-kira teman-teman ada nggak yang pernah mengalami pengalaman seperti itu? Langsung share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tips yang keempat nih, boleh banget dong teman-teman bantu untuk subscribe ya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan banyak-banyak info ke teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut. Tips nomor 4 adalah teman-teman harus exercise dulu nih, alias stretching tangannya dulu. Karena memang ya kalau misalnya merajut itu akan membuat tangan kita tuh terasa capek ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu merajutnya dalam durasi waktu yang sangat lama gitu, berjam-jam. Baik knitting ataupun crochet, baiknya teman-teman kalau mau sebelum merajut itu stretching tangannya dulu ya. Nah, saya pernah membuat video tentang beberapa gerakan stretching nih. Teman-teman bisa langsung klik link di bawah ya. Oke, itu tadi 4 tips untuk menghindari burnout dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Jadi memang harus selalu memastikan ya teman-teman kalau kita itu selalu enjoy, menikmati proses dalam membuat karya. Karena dengan kita enjoy gitu, kita akan lebih rileks dan menghindarkan kita dari overthinking. Semoga ini membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.